Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dengan kalian untuk belajar firman Tuhan. Kakak berharap ada sukacita baru ya adik-adik ya. Karena apa? Karena berkat Tuhan kita terima baru setiap hari. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih dalam, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami masing-masing untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berikan kami hati yang mau belajar, dan biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus membantu kami untuk memberikan pengertian, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Berkati semua anak sekolah minggu kami, berkati semua guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami, kakak adik kami, biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pasti semua masih ingat ya. Minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana menaklukkan kesombongan adik-adik. Jadi ada anak Tuhan harus belajar mendemonstrasikan kerendahan hati kita. Sama seperti teladan Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia dan merendahkan hatinya, merendahkan dirinya sendiri, sehingga dia tidak datang sebagai Tuhan tapi sebagai manusia yang akhirnya menjadi juru selamat kita semua. Nah adik-adik, selain kita sudah belajar bagaimana merendahkan hati kita sebagai saksi dan murid Kristus, hari ini kita masuk di pelajaran yang kelima adik-adik. Judul dari pelajaran hari ini adalah Murid Yesus Menunjukkan Kesaksian Sebagai Orang Kristen. Wah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bersaksi, menunjukkan kesaksian bagaimana hidup kita, hidup adik-adik dan hidup kakak sendiri menjadi suatu kesaksian yang hidup sebagai anak Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Riki, kita akan memuji Tuhan dulu adik-adik. Nah, kakak juga akan menyampaikan satu pengumuman adik-adik ya. Minggu depan tanggal 6 Februari, jangan lupa hadir di gereja karena kita akan mengadakan sekolah minggu offline. So save the date dan jangan lupa hadir, kita akan bertemu kembali, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan sharing dan saling bertemu satu dengan yang lain. Pasti ada sukacita. 6 Februari jam 8:30 pagi di Aviary lantai P. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sesamamu, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Yesus kekal kala senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang nyatakan Yesus dalammu.
Halo teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali di minggu ini Kak Riki sangat bersyukur dan Kak Riki berharap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan tentunya lebih semangat lagi untuk kita bersama-sama untuk bersekolah minggu di minggu ini. Nah teman-teman, kita di minggu ini akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mau belajar, Kak Riki mau ngajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di kesempatan di hari ini kami boleh bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara mama papa, Engkau memberikan kami keluarga yang masih utuh, Engkau memberikan kami sukacita di dalam Tuhan karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami selalu beroleh pengharapan yang sungguh di dalam-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami akan mau belajar firman-Mu. Kami biarlah Tuhan masing-masing boleh diberkati dan kami boleh memiliki pendengaran yang baik dan kami akan bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik dan teman-teman di rumah, nah di hari ini Kak Riki mau mengajak bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah di hari ini kita akan belajar bagaimana murid Yesus menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen. Pembacaan firman Tuhan, teman-teman atau adik-adik di rumah akan bisa lihat di rumah masing-masing nanti. Dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah adik-adik teman-teman di rumah, Rasul Petrus atau Petrus adalah salah satu murid dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Petrus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengar sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini yang sangat dirindukan oleh kita bersama bahwa kita mau bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menunjukkan kesaksian sebagai orang-orang Kristen di dalam Tuhan. Nah adik-adik, pertama bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Kita punya sesuatu yang harus kita berikan untuk Tuhan. Dan di mana kita ketika kita percaya, teman-teman di rumah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita percaya, jangan heran. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama, kita jangan heran. Karena kenapa? Karena mungkin ketika kita percaya, kita akan tidak disukai oleh orang-orang yang belum percaya. Kita akan diolok-olok oleh teman kita, mungkin kita akan diejek-ejek, kita akan dihina, kita akan dicaci maki sama orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan dijauhi, kita akan dimusuhi. Nah itu hal yang akan terjadi dan kita akan melihat bersama-sama dan kita nggak boleh heran dan nggak boleh malu sebagai orang-orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu heran akan nyala api yang siksaan yang sangat besar itu. Kita nggak boleh heran dan kita nggak boleh malu, tetapi sebaliknya kita harus senantiasa menyatakan kemuliaan Allah yang harusnya kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada mama papa, kepada teman-teman kita di sekolah, kepada siapa saja yang kita temukan dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada. Dan kita harus melakukan itu di dalam kehidupan kita. Sulit? Ya sangat sulit. Tetapi Kak Riki percaya bahwa firman Tuhan menguatkan kita bersama-sama untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita untuk bersama-sama kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu hal yang pertama. Kita akan melihat bersama-sama berbagai kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita bersama-sama. Kita juga diajarkan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Itu hal yang kedua, kita diajarkan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ayat 13 firman Tuhan bilang berkata demikian, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Harus bersukacita.
Sulit? Ya, sangat sulit. Ketika ada tantangan, ketika adik-adik harus diejek, ketika adik-adik harus diolok-olok oleh teman-teman yang lain yang belum percaya, mungkin di tengah-tengah situasi seperti itu kita harus bersuka cita. Wah, sangat sulit teman-teman, sangat sulit adik-adik di rumah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Sehingga kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bersuka cita dan memiliki sukacita itu di dalam hati kita. Karena Tuhan kita ada di dalam hati kita, Dia akan menjadi sumber sukacita kita senantiasa. Sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan hari demi hari di dalam Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan memberikan kita sukacita yang luar biasa. Nah, itu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita. Nah, demikian juga kata firman Tuhan, kita harus berbahagia sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus berbahagia, tadi bersukacita. Sekarang kita harus berbahagia. Sangat luar biasa bukan firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita harus senantiasa berbahagia. Dalam ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Karena roh Tuhan atau roh Allah ada di dalam hati kamu dan Dia akan menguatkan kita semua. Teman-teman di rumah gak usah takut, gak usah panik, gak usah cemas dengan keadaan yang ada di sekarang ini. Mungkin kita punya banyak kekurangan, kita nggak bisa main musik, kita nggak bisa melukis, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi itu kita di mata Tuhan adalah orang-orang yang istimewa. Kita di mata Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. Bagi teman-teman kita di sekolah dan bagi siapa saja yang akan melihat kita. Dan mereka akan menyaksikan, mereka akan bersama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Harapan Kariki dan bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita di sore hari ini, di pagi hari ini, bagaimana kita harus senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya firman Tuhan ini pasti memberkati kita semua. Oke adik-adik, Kariki sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita dari 1 Petrus 4 ayat 6 ke 16. Ya, sekali lagi, ayat hafalan kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Tetapi jika ia harus menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yuk sekali lagi bersama-sama kita mau menghafal ayat hafalan kita dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-16. Tetapi jika ia harus menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Hendaklah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan senang dengan kita, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Nah teman-teman, jangan lupa kumpulkan persembahan teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, kasihkan ke mama papa, dan biarlah kita akan bersama-sama mendukung pelayanan gereja TLCC di tempat ini. Jangan lupa juga, Kariki mau mengingatkan kita bersama-sama bahwa minggu depan kita akan bersekolah minggu kembali, dan kita akan bersekolah minggu di mana kita melakukannya secara offline. Mari datang dan kita akan bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan, dengan cerita-cerita Alkitab yang begitu luar biasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami, firman-Mu ini mengingatkan kami hari demi hari untuk bersama-sama menunjukkan kesaksian Yesus Kristus yang telah hadir di dalam hati kami untuk menyampaikan kepada orang lain, dan terlebih lagi mampukan kami untuk menunjukkan sikap yang baik,
menunjukkan sikap yang sungguh luar biasa mencerminkan Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami telah berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.